Dunia shinobi kita pernah mendengar nama hutan Suirendo. Ya, tempat di mana mungkin berkumpulnya para raja kera dalam dunia shinobi. Tapi masalahnya, yang menyebutkan tempat itu adalah Biju Son Goku. Jadi, tempat itu mungkin bukan keberadaan para Kuchiyose kera, macam Enma atau Enra. Sarutobi Hiruzen namanya dikenal sebagai dewanya shinobi ketiga karena ia memiliki Kuchiyose yang selalu membantunya dalam pertempuran. Kalau boleh dibilang sih, Kuchiyose-nya ini layaknya sahabat perangnya. Karena dari segi pemikiran, fisik, dan ketenangan, King Enma tidak kalah dibandingkan Sarutobi. Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai raja kera yang belum pernah muncul lagi di era Boruto, King Enma. Oke. Di era Boruto sendiri, orang yang bisa menggunakan kemampuan Kuchiyose kera hanyalah Sarutobi Konohamaru. Dan uniknya, yang digunakan Jounin tersebut mirip seperti kakeknya dahulu. Masalahnya, Enra masih sangat kecil untuk ukurannya dibandingkan Konohamaru. King Enra juga memiliki kemampuan yang serupa dengan kera Sarutobi. Ada yang menarik nih, dari Konohamaru sendiri selain ia menggunakan Gamagoro, ternyata ada satu klan pewaris dari Sarutobi yang menggunakan kera sebagai hewan panggilan. Karena memang sudah turun-temurun, Sarutobi clan harus menggunakan kera sebagai Kuchiyose-nya, dimana ini juga merujuk nama mereka, Sarutobi yang berarti lompatan kera. Klan bangsawan yang tak kalah populer dalam dunia shinobi, klan ini juga disebut sebagai generasi lama, karena keberadaannya sudah ada sejak kepemimpinan Hashirama Senju. Ada alasan kenapa Sarutobi begitu disegani di Konoha sendiri. Ya, mereka mampu menggunakan kekuatan serupa dengan Uchiha seperti Katon Api, atau bahkan Fuinjitsu penyegelan dari klan Uzumaki sekaligus. Dan dahulu dalam chapternya, Konohamaru sendiri bisa menggunakan teknik penyegelan tersebut saat dirinya berhadapan dengan Kashin Koji saat mencari Utsuwa. Dan sampai saat ini, kalau ngomongin soal ninjanya yang begitu legendaris, ada dua orang. Pertama adalah orang yang paling dihormati, Uchiha Fugaku, serta orang yang paling dihormati, Hokage ke-7. Kisah Sarutobi juga tidak lepas dari klan Shimura. Saat ini, rival klan tersebut telah musnah, sementara Sarutobi masih menyisakan dua nama, Konohamaru serta Mirai. Ada cerita menarik di masa lalu, di mana Sarutobi ini disebutkan sebagai tangan kanan dari Senju, karena secara di masa Sarutobi muda, ia adalah orang kepercayaan dari dua Hokage terkuat Konoha, Hashirama serta Tobirama. Dalam era Tobirama lah kemampuan Sarutobi meningkat drastis. Ia menjadi bagian dari 6 tim legendaris Tobirama. Dan dari kesemua rekan tersebut, Sarutobi berada di urutan pertama sebagai yang terkuat dan memiliki banyak ninjutsu. Ada salah satu alasan kenapa Sarutobi yang dipilih menjadi penerus Tobirama ketika dalam hutan tersebut. Padahal di sana ada Danzo serta Uchiha Kagami. Kami pikir jika dibandingkan dengan Kagami, meski ia adalah Uchiha kesayangan Tobirama, tapi tetap saja Tobirama selalu ingin orang di luar Uchiha yang memimpin. Tapi inti besarnya bukan itu. Dan jelas Sarutobi pilihannya. Dan kenapa tidak Danzo muda? Ia juga berasal dari klan Shimura, orang yang sangat mengagumi Tobirama sendiri. Ini jawabannya sangat simpel. Danzo memiliki emosi dan kepemimpinannya sangat membahayakan semua rekannya. Alasan inilah yang mendasari kenapa Sarutobi lah yang dipilih. Ia memiliki tekad api Konoha, mewarisi semangat Tobirama Hashirama, serta Sarutobi yang dikatakan sangat ramah dan hangat dari semua 6 anggotanya saat itu. Alasan lainnya juga Sarutobi juga memiliki Kuchiyose yang tak kalah cerdas dari penggunanya. Ya, kita masuk ke Raja Kera Enma. Kuchiyose sangat kuat bahkan sampai saat ini. Dalam kisah shinobi, memang peran Enma sudah ada bahkan sejak Naruto kecil. Ia tidak sebesar bakunya Danzo, tapi ia sejenius Sarutobi. Kami pikir di antara semua Kuchiyose dalam dunia shinobi, Enma yang paling rasional ketika berpikir dan bertindak seperti manusia pada umumnya. Dan sampai saat ini pun, Kuchiyose yang selalu menggunakan ikat kepala Konoha hanyalah dari ras Enma. Jadi, pasti memang ada kedekatan lebih mereka dengan desa daun Konohagakure. Terus sekarang pertanyaannya gini, apa aja sih kemampuan Enma ini? Dari setiap kemunculannya dahulu, Enma memang tidak menggunakan ninjutsu, api angin atau semacamnya.
Kami malah lebih melihat hewan ini pengguna taijutsu yang hebat. Soal fisiknya memang ia sangat kuat. Di masa itu, seekor biju seperti Son Goku juga paling mahir dalam menggunakan taijutsu. Ya, meskipun ia bisa menggunakan lahar panas sih. Untuk Enma sendiri, ia lebih sebagai Kuchiyose kombinasi dengan pengguna. Salah satunya manipulasi ke tongkat panjang adamantium. Benda ini dikenal tidak akan bisa patah meskipun diserang Kyuubi sekalipun. Bahkan di masa itu, ada momen dengan tongkat inilah Sarutobi mendorong Kyuubi keluar Konoha. Oh iya, dalam legenda Kerak Sakti pun tongkat ini juga bisa dikatakan bisa memanjang sampai ke langit. Dan karakter yang sama pun diperankan oleh Sarutobi. Dan dalam film Hollywood Adamantium juga salah satu benda yang sering muncul dalam serial X-Men. Jadi, kalau di era Shinobi sendiri, tongkat ini adalah jelmaan dari Raja Kera Enma dan dengan itulah Sarutobi bertambah kuat. Sekarang kita bahas si penggunanya Sarutobi Hiruzen. Selain King Enma, beberapa kemampuan Sarutobi memang sering ia gunakan dalam dunia Shinobi. Pertama adalah Shuriken Kagebunshin. Inilah teknik yang sering banget ia gunakan. Kemampuan ini diturunkan kepada Orochimaru serta Konohamaru. Shuriken Kagebunshin merupakan teknik khasnya Sandaime. Dirinya akan melempar beberapa shuriken dan memperbanyaknya menjadi puluhan atau ratusan. Dan saat itu dalam perang Shinobi, Sarutobi menggunakan teknik shuriken super besar untuk menghadapi Jinchuriki Obito. Shuriken Kagebunshin sendiri, Sarutobi kembangkan setelah ia mengamati dan memahami konsep dari Kagebunshin. Di era Boruto sendiri selain Konohamaru dan Orochimaru, kami pikir tidak ada pengguna lainnya. Kedua adalah menguasai 5 elemen dasar. Di momen itu Sandaime Hiruzen menggunakan 5 elemen dasar, yaitu api, angin, air, tanah, dan petir. Dan kita diperlihatkan saat para aliansi Shinobi dan para Kage tidak berdaya menghadapi patung Buddha 1000 tangan saat Zetsu mengendalikan Yamato, di mana kita diperlihatkan hanya Sarutobi dengan beberapa bunshinnya yang menghadapinya menggunakan 5 elemen tersebut. Momen ini terbilang sangat mengesankan di waktu itu, karena para aliansi Shinobi seperti kehilangan harapan satu persatu. Apalagi yang ia lawan adalah tekniknya Hashirama. Dan di saat bersamaan Sarutobi hadir sebagai penyelamat dan memberikan mereka tekad bahwa masih ada sedikit harapan. Oh iya, ada momen juga saat Minato kehabisan cakra dan Tobirama kewalahan menghadapi banyaknya pohon dewa itu. Sarutobi yang pertama menyelamatkan Naruto dari jeratan pohon cakra saat itu. Kemudian ketiga adalah Master Elemen Api. Sarutobi di masa itu sering kali menggunakan teknik Katon Karyuenda, di mana ini semburan api dari mulut dan berubah menjadi bentuk naga api. Selain itu, ia masih bisa meningkatkan tekniknya dengan gabungan elemen lain, seperti Katon Karyudan, yaitu kombinasi dengan teknik Doton Doryudan, kemampuan peluru lumpur yang ditembakkan oleh kepala naga dan bisa diubah menjadi peluru kombinasi elemen api. Jiraiya, satu-satunya murid yang memiliki kemampuan sama dengan hal ini. Dan keempat adalah Shiki Fujin. Untuk kemampuan ini bukanlah teknik original dari Sarutobi, namun ia bisa menggunakannya dari mempelajari dari klan Uzumaki. Teknik ini Sarutobi gunakan saat menghadapi muridnya Orochimaru. Ia meninggalkan Orochimaru menghancurkan Konoha dan mengambil kemampuan ninjutsu dari segel di tangan Orochimaru. Shiki Fujin sendiri merupakan jelmaan dari iblis Shinigami yang memiliki kekuatan segel sangat besar dan memakan banyak cakra. Sarutobi mengamatinya pula dari apa yang sudah digunakan oleh Namikaze Minato. Jutsu ini nanti juga digunakan oleh muridnya Orochimaru setelah ia merasakan dan melihat pertama kali waktu itu dengan teknik ini. Itulah beberapa teknik Sarutobi Hiruzen, di mana ia bertambah semakin kuat karena bantuan dari Raja Kera Enma, Kuchiyose yang bisa memanipulasi menjadi tongkat panjang adamantium. Oh iya, dalam dunia Shinobi sendiri ayah Sasuke Itachi, Fugaku, sangat menghormati Sandaime. Bahkan tidak hanya itu, di masa kelahiran Sasuke, Fugaku Uchiha begitu mengidolakan ayah dari Sarutobi ini. Entah apa karena keduanya memiliki ikatan sebagai seorang panutan atau apa, namun Fugaku menemui Hiruzen dan meminta izin menggunakan nama Sasuke sebagai nama anaknya, karena Sasuke adalah nama ayah dari Hiruzen. Pria luar biasa yang masih misterius itu adalah Sarutobi Sasuke. Bagaimana menurut pendapat kalian? Nah, itulah tadi pembahasan mengenai Sarutobi Enma dan perjalanan mereka sampai era ini. Oh ya, kita mau infoin juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket,
kaos, dan yang lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Dan jangan lupa like and subscribe jika menurut kalian video kami bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya, and see you next time. Bye-bye.